Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi untuk lahan ini, lahan yang bisa saya videokan itu bagus ya. 432 ini musim tanam kedua pertama, gimana ya? Musim tanam kedua yang sukses ya untuk lahan ini. Jadi sebelumnya lahan ini untuk musim tanam kedua itu tidak pernah sukses ya. Baru ini yang sukses. Jadi musim tanam kedua di lahan ini tuh belum pernah sukses, cuman sekarang ini ya. Jadi ini sudah siap panen. Ini mungkin siap panen sekitar hari Minggu besok. Sekarang hari Jumat 1 Muharram ya. Jadi saya panen sekitar tanggal 3 Muharram ya. Jadi hari Minggu kurang sekitar dua hari lagi. Jadi sekarang Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Minggu besok ini sudah saya panen. Jadi alhamdulillah bagus ya. Jadi musim tanam kedua yang bagus ini ya. Untuk musim tanam kedua di lahan ini sebenarnya jarang sekali yang bagus ya, atau tidak pernah bagus ya, semuanya rusak. Jadi baru kali ini musim tanam kedua tuh bagus. Ya memang impari 32 ya. Memang impari 32 emang seperti itu, bagus terus. Jadi seperti ini kondisi padinya. Ini sudah siap panen ya. Nah, seperti ini. Jadi kondisi siap panen tuh seperti ini. Jadi jangan sampai kuning sampai ke pangkal ya. Kalau sampai ke ujung pangkal sini kuning, itu nanti bobotnya jauh berkurang ya. Bobotnya jauh berkurang. Jadi pastikan panen dalam kondisi seperti ini. Jadi sudah siap panen, alhamdulillah bagus, padinya bagus. Jadi musim tanam kedua untuk lahan ini itu belum pernah sebagus ini ya. Rata-rata hasilnya turun dari musim tanam pertama. Semoga ini nanti hasilnya minimal sama dengan musim tanam pertama ya. Jadi ini musim tanam pertama itu impari 32, musim tanam kedua juga impari 32. Hasilnya seperti ini. Jadi bagus ya, stabil hasilnya. Jadi benar bibit impari 32 itu andalan ya. Kalau perawatannya tepat, jarang sekali mengecewakan. Jadi kondisinya seperti ini, sangat bagus sekali. Jadi masih ada hijau-hijau seperti ini ya. Jadi masih ada hijau-hijau seperti ini, tidak apa-apa. Ini 3 hari lagi kan hijaunya ini sudah keras ya. Jadi sudah tidak hijau susu. Seperti itu. Padi Raja Bobot. Jadi ini sudah siap panen alhamdulillah. Tapi sebenarnya yang hijau-hijau yang masih ada hijaunya seperti itu, ini ada hijaunya ya itu. Itu sebenarnya sulaman ya. Jadi saya tanam kembali karena mati atau habis dimakan keong. Jadi saya tanam lagi. Tapi saya tanam laginya itu bukan dari bibit yang dari tempat semai yang sama ya, tapi dari tanaman padi sebelahnya yang anakannya banyak itu saya ambil beberapa anakannya itu saya tancapkan. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak terlalu jauh tertinggal ya dari teman-teman yang lainnya. Jadi masih bisa mengejar. Jadi hijaunya tadi bukan hijau susu tapi hijau tua. Jadi aman ya. Kondisi seperti ini. Jadi kuningnya sudah cukup merata. Ini kemungkinan besar matang sekitar 90 sampai 95% ya. Matangnya sekitar 90 sampai 95%. Jadi sudah cukup baik, sudah cukup bagus untuk bisa dipanen. Jadi 3 hari lagi sudah siap dipanen. Ini kalau misalnya kita tunggu 5 hari lagi lebih bagus ya, cuman kalau 5 hari lagi saya tidak bisa karena saya bisanya cuman hari Minggu ya. Untuk bisa panen tuh hari Minggu, jadi tidak apa-apa saya panen lebih awal. Jadi kalau misalnya nunggu ke minggu depan ini kan masih kurang sekitar 10 hari lagi ya. Kalau kita tunggu sampai 10 hari lagi ini nanti terlalu tua ya. Bobotnya akan jauh merosot. Jadi eman ya. Mending kita panen seperti ini, tidak apa-apa. Jadi sudah cukup tua. Padinya seperti ini. Alhamdulillah baru ini di lahan ini musim tanam kedua itu sukses ya. Ya semoga seterusnya musim tanam kedua itu sukses.
Dan untuk harga gabah sekarang itu sekitar 7.000 sampai 7.200 ya. Semoga nanti saat panen dapat harga yang terbaik 7.200 saja, alhamdulillah sudah cukup bisa menghasilkan. Di kondisinya seperti ini. Cukup bagus. Seperti ini ya. Jadi bulirnya sangat bagus. Kuning bersih. Mulus. Untuk yang lahan ini ya, yang untuk yang peta ini itu masih banyak yang hijau ya, masih terlalu banyak yang hijau, tapi tidak apa-apa ini karena dia sulam ya, sulaman, jadi dia mati saya tambahi di sulam, tapi tidak apa-apa, banyak kuningnya ya daripada yang hijaunya, tidak apa-apa, tidak masalah. Kondisinya seperti itu. Jadi daunnya masih hijau ya, hijau segar. Jadi ciri-ciri padi bagus atau padi sehat itu buah sudah tua tapi daunnya masih hijau segar seperti ini. Ya, masih hijau segar. Seperti ini. Ini lebih bagus kalau misalnya kita panennya kombin ya, dikombin, tapi lahannya ini cukup terpencil, jadi kalau kombin bisa masuk, cuman lahannya sedikit ya, jadi rugi waktu. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk selanjutnya lahan ini akan saya tanami jagung ya, tapi bukan jagung konsumsi, tapi jagung bibit ya, seperti itu. Seperti di depan saya itu lahan orang, itu jagung bibit, bagus ya. Nanti akan saya tanam jagung seperti itu, karena untuk tanam jagung lokal atau jagung konsumsi itu harganya sangat murah ya teman-teman. Per kilonya itu maksimal 2.300 dengan bonggolnya ya. Tapi kalau jagung bibit seperti itu emang bonggolnya kecil-kecil buahnya, cuman dia per kilonya itu bisa sampai sekarang tuh sekitar 8.000 ya, 7,5 sampai 8.000 per kilo. Jadi kalau misalnya tanamnya bagus seperti itu ya lumayan menghasilkan ya, mungkin hasilnya sama dengan hasilnya padi ya, seperti ini. Jadi nanti saya rencananya setelah ini panen akan saya tanam jagung bibit ya, jagung kawinan ya. Jadi jagung laki perempuan atau jagung kawinan atau jagung bibit. Karena ya selain di sini memang orang-orangnya semua tanam jagung bibit, hampir tidak pernah ada yang tanam jagung lokal ya, semua jagung bibit, makanya saya juga tanam jagung bibit. Jadi seperti itu. Oke, kembali lagi ke padinya seperti ini. Ini perkiraan hasilnya mungkin sekitar 9 atau 8 atau 9 kuintal ya. Oh ya, tadi melanjutkan pembahasan tadi, itu nanti panennya tetap saya pakai kombin alat panen manual ya. Alat panen manual, nanti dia dipotong manual terus dirontokkan manual dengan alat mesin diesel, bukan kombin. Sebenarnya kalau dipanen dengan kombin hasilnya bisa lebih banyak ya. Bisa lebih banyak karena padi itu bersih, tidak jatuh-jatuh. Kalau misalnya panen dengan manual tuh padi banyak jatuh, banyak rontok. Jadi akhirnya panennya agak berkurang, tapi tidak apa-apa karena memang lahannya di sini tidak memungkinkan untuk panen dengan kombin ya, karena lahannya sedikit. Jadi kita panen manual saja, tidak apa-apa. Jadi kondisinya lagi sunset ya, seperti itu. Sunset bagus sekali ya. Ini sekitar pukul 16.30. Sunset sangat mantap, pemandangan yang sangat bagus. Situ sunset, di sana perbukitan. Nah, seperti itu. Betah sekali ya. Di sawah seperti ini betah sekali, dan untuk lahannya ini. Kondisi padinya seperti itu, cukup bagus. Cukup merata ya. Tuanya cukup merata. Seperti ini. Oke, cukup sekian. Nanti setelah dipanen akan saya buatkan video lagi, panennya seperti apa dan hasilnya berapa. Nanti akan saya buatkan video ya.
untuk lahan ini. Jadi hasilnya berapa, panennya seperti apa, nanti saya buatkan video. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Semakin banyak yang komen, semakin bagus untuk perkembangan channel ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.